Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hanna. Selamat datang di video kali ini. Video ini akan berseri menjelang 1 bulan kemudian, karena video ini dibuat khusus sebenarnya untuk memenuhi materi kuliah Madkhal ila Dirasatin Nuzum al-Islamiyah yang diajarkan di universitas-universitas di Timur Tengah. Buku yang aku pakai itu suara kucing aku, ditulis oleh Dr. Ismail Ali Muhammad. Beliau adalah salah satu dosen dan juga kepala prodi dakwah dan sakofal Islamiyah di Fakultas Usuluddin yang ada di Mansuro. Mansuro salah satu kota yang ada di Mesir. Langsung saja teman-teman yang sudah punya PDF-nya, buka halaman 5 yang ada muqaddimah. Kita langsung ke baris terakhir di halaman 5 ini. Saya bacakan ya. Walaqad aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu an hajara ilal Madinah al-Munawwarah awwala daulatin tahkumuha syari'atul Islam. Wa tatabbiqu fiha nuzumahu wa mabadi'uhu fi kafati syu'unin nasi. ثم ساروا على هذا النهج خلفاؤه الراشدون ثم المسلمون بعدهم قرونا من الزمان. Mohon maaf ya kalau ada background suara-suara seperti suara kucing, suara motor, karena rumah aku di dekat jalan dan itu kucing aku. Jadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah adalah tempat bertanya atau tempat kembalinya urusan-urusan para sahabat atau warga Madinah ketika itu. Sebelum Rasulullah wafat, tentunya ajaran Islam ini sudah sempurna. Setelah wafatnya Rasulullah, maka penerus beliau adalah para sahabatnya, diketuai atau dikepalai dan dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, para sahabat ketika semasa hidupnya, di antara mereka ada yang berperan berdakwah dan mengajarkan orang-orang yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi bergaul dengan para sahabat. Ini disebut dengan tabi'in. Para tabi'in itu menyebar juga di seluruh penjuru daerah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam ketika itu. Setiap tabi'in punya murid, tabi'ut tabi'in. Setiap muridnya tabi'in itu punya murid. Terus seperti itu ajaran Islam diturunkan dari generasi ke generasi, dari seorang guru ke murid, sehingga saat ini bisa kita lihat, kita bisa menikmati ajaran Islam yang baik dan benar dengan sempurna. Kemudian, ntar ya, aku bacain lagi. Yastadhilluna biliwa syariah al-islamiyah wa yatahakamuna fi nuzumiha fa sa'adu wa azzu wa sadu wa aqamu hadaratan zahiratan kanat mala'a sam'ud dunya wa basaruha. Sehingga ajaran Islam itu bisa menyebar, tidak hanya terkukun di Madinah saja. Sehingga umat yang orang-orang yang tidak tahu ajaran Islam sebelumnya menjadi tahu. Yang suka boleh masuk Islam, yang tidak suka tidak ada paksaan. Nah, seiring dengan meluasnya ekspansi Islam ke negara atau ke kerajaan lain yang belum memeluk Islam dan orangnya juga non-Arab, maka ketika semakin jauh kita dari Madinah, yang mana itu pusat kebudayaan Islam ketika itu, pusat ajaran Islam ketika itu, dan semakin jauh juga kita seperti kita saat ini dari masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, akan ada kekurangan, akan ada fitnah, akan ada cobaan-cobaan bagi kita, tubuh umat Islam. Maka lama-kelamaan bisa kita lihat di halaman 6 paragraf kedua. Thumma tataba'atil qurun wa daruz zaman dauratuhu fa idzan al muslimuna yabta'iduna syai'an fa syai'an. Kita menjadi sedikit demi sedikit menjauh an tatbiqi syari'al khalidah,
dalam mempraktekkan ajaran Islam yang sebenarnya di keseharian hidup kita. Wa tahawanuna fil akhdhi binudhumiha. Sebagian umat Islam juga menyepelekan ajaran-ajaran tersebut. Hatta idza kana al-'asrul hadir, saat ini bisa kita lihat takhalla katsirun minhum 'anil nuzum al-islamiyah wa rahu yatasawwaluna wa yataqammamuna nuzuman wada'iyatan yastabdilunaha bi syari'atihim wa nuzumiha yuhilluna tilka nuzum al-luqati al-laqithah an-naqisah mahalla syari'atillah ar-rabbaniyah al-kamilah. Sehingga ketika umat Islam itu sudah menjauh sedikit demi sedikit dari ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian dalam tubuh umat Islam sendiri juga ada yang menyepelekan ajaran tersebut, maka lama-kelamaan ajaran itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Sehingga ketika ajaran Islam yang sebenarnya sudah terkikis, akan ada ajaran lain yang masuk dan menggantikan ajaran ini. Yang mana ajaran Islam ini pusat sumbernya dari mana? Dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril diajarkan kepada Nabi Muhammad. Ketika yang ini sudah terkikis lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, maka sesuatu yang baru akan masuk. Sesuatu yang baru ini diciptakan oleh manusia. Manusia sejak lahir dia sudah lemah. 1, sifatnya lemah. 2, banyak kekurangan. 3, sesempurna apapun akal seseorang, dia tidak akan mencapai derajat sempurna seperti derajat kesempurnaan seorang nabi, apalagi kesempurnaan ajaran Tuhan. Sangat jauh, sepintar apapun seorang manusia itu. Maka ketika sumber dari ajaran itu tidak sempurna, maka bagaimana mungkin ajarannya atau hukum-hukum dan aturan-aturan yang dia bentuk bisa sempurna? Berbanding terbalik dengan ajaran Islam tadi. Sumbernya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah penuh dengan sifat-sifat yang sempurna. Maaf ada background suara. Itu biasanya kalau nggak tukang sayur. Kita lanjutkan. Ketika sumber sebuah ajaran ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan sifat-sifat yang sempurna, maka ajarannya juga otomatis sempurna. Berbeda dengan hukum yang bersumber dari akal manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang secerdas apapun, pasti ada satu titik, pasti ada satu waktu dalam dirinya melakukan kesalahan. Maka produk atau apapun yang dia cetuskan, yang dia keluarkan, yang dia susun dengan sedemikian rupa caranya dan usahanya, pasti ada ketidaksempurnaan. Nah, umat Islam yang sudah jauh dari ajaran-ajaran Islam tadi, wasara waqi'u katsirin minal bilad al-islamiyah ba'idan an tatbiq syari'atil islami wa nudhumiha fi majalatil hayah. Usirat risalatu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tadammanathu min tashri'at fi nahiyatin wahidatin faqat fil alaqah ar-ruhiyyah asy-syakhsiyah bainal fardi wa rabbi. Walam yusmah laha bitajawuzil qafasi as-sadri lil fardi. Wa in tajawazathu fala yanbaghi an yata'adda hadha at-tajawuz jidranul masajid wa buyutul ibadah. Sehingga ketika umat Islam itu sudah jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya, maka lama-kelamaan umat Islam atau orang yang di luar Islam itu akan paham bahwa sebenarnya ajaran Islam itu hanya sebatas satu hal saja, yaitu apa? Hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Padahal tidak seperti itu. Maaf.
Bisa kita lihat sekarang paham yang menyebutkan jangan campur adukan antara dunia dan akhirat, jangan campur adukan antara agama dan politik, jangan campur adukan antara agama dan ekonomi. Tidak seperti itu, Bambang. Jadi ajaran Islam yang sebenarnya itu meliputi segala hal sejak seseorang bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Itu semua ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Nah, munculnya pemahaman jangan campur adukan ranah privat, yaitu ranah agama, dengan sosial, dengan ekonomi, dengan politik, dengan budaya, dengan hal-hal yang berbau dunia. Ada paham seperti itu saat ini, bahkan banyak. Ada juga yang nggak enak mau negur, itu kan privasi dia. Memang ada hal-hal yang terkait privasi, tapi tidak dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Jadi sehingga muncul pemahaman bahwa Islam itu hanya di masjid aja, atau fungsi masjid itu hanya untuk sholat aja. Tidak seperti itu. Contoh, fungsi masjid di Masjid Al-Azhar sendiri itu bisa untuk orang itikaf, bisa untuk orang belajar, bisa juga untuk orang menunaikan sholat dan kegiatan yang lainnya. Jadi tidak hanya masjid untuk sholat. Ketika pintu masjid sudah ditutup maka enggak sholat, bukan seperti itu. Kita lanjutkan halaman 6 ini. Walaqad sahaba hadzal waqi' al-alim hamlatun fajratun nukra'un tawalla kibaraha a'daul Islam fil kharij. Nah, sayangnya mundurnya umat Islam sedikit demi sedikit dan menjauhnya secara perlahan umat Islam dari ajaran-ajaran Islam itu tidak hanya terjadi dalam tubuh umat Islam sendiri, tidak hanya disebabkan oleh internal umat Islam sendiri, tapi juga ada serangan yang sangat gencar dari luar. Jadi ajaran Islam itu diserbu dari dalam oleh penganutnya sendiri, diperangi, dan juga diserbu oleh musuh-musuh Islam yang ada di luar. Jadi perjuangan kita sangat berat, teman-teman. Kemudian waman yuwallunahu minal ilmaniyah, seperti misalnya sekulerisme, paham ekstremis, paham komunis dan sebagainya. Wadrobuhum fil alam al-islami tarawiju ila faslil islam wa aslihi wa syari'atihi anil haya. Halaman 7, wa tunadi bi an la takuna lahu ayatu kalimatin fi tanzimi syu'unin nasi al-ma'asyiyah fil jawanib as-siyasiyah wal iqtisadiyah wal ijtimaiyah wa ghairaha wa tantaqisu min syari'atihi wa nuzumihi wa tarmiha bin naqsi. Sehingga lama-kelamaan muncul pemahaman bahwa ajaran Islam itu nggak sempurna, ada kok kekurangannya gitu. Misalnya ajaran Islam itu tidak sesuai dengan zaman, dia itu cocok untuk zaman dahulu aja. Sekarang kita udah modern, kita nggak bisa menganut ajaran Islam lagi. Ada pemahaman yang seperti itu, dan itu pemahaman yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya kekurangan itu bukan pada ajaran Islam, tapi pada kita yang belum mampu memahami ajaran tersebut. Kemudian sehingga sekarang nggak bisa, itu tadi yang saya katakan, jangan campur adukan, ini kan ranah politik, jangan campur adukan dengan hal-hal yang berbau agama, nggak boleh. Tidak seperti itu. Justru dengan adanya ajaran agama inilah sebagai penuntun ketika kita berpolitik, sehingga politik kita bukan politik praktis, tapi politik yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang baik. Kemudian mana ya, ini sama
isi penjabaran aja. Sebenarnya di halaman 7, walihadza kana lizaman, paragraf kedua, ala ahli ilmi an yushammiru ala an sawa'idil jiddi kullun bima yastati' li raddin adiyati ulaikal ma'jurin kashfi zuyufahum wa izhaqi abatilihim wa bayani azmati syariatil islamiyah wajidarati nudhumiha al-munbathiqati anha biqiyadati harakatil haya. Nah, tugas kita sebagai ahlu ilmi, orang-orang yang berilmu, calon-calon penuntut ilmu agama, tugas kita adalah kita sebagai penerus dari ajaran-ajaran Rasulullah, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian sekembalinya kita ke Indonesia, kita melakukan apa yang kita bisa untuk masyarakat di sekitar kita. Apalagi sekarang teknologi sudah canggih, teman-teman semua pasti punya smartphone. Gunakanlah media yang ada untuk menyebarkan, untuk menjadi duta agama yang baik, sehingga orang itu paham Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang memberikan rahmat kepada seluruh alam itu dengan melihat kita, dengan melihat bagaimana kita bergaul dengan tetangga, dengan cara kita melihat bagaimana kita bertutur kata yang baik dan benar. Kemudian mereka menilai Islam itu dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Itu tugas kita. Jadi tidak bisa Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya berdiri sendiri. Mereka membutuhkan bantuan kita, terutama generasi muda saat ini, generasi Z ya dikatakan, anak-anak milenial, untuk menggunakan dan memanfaatkan kemudahan media yang ada saat ini untuk menjadi duta-duta Islam yang baik, dengan ajaran yang baik juga. Karena ajaran Islam juga ada yang melenceng gitu, karena paham-paham yang salah.